Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan ini diberi judul Mampir Ngombe. Mari saudara-saudaraku kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkenan Tuhan, Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus yang akan menguasai, menuntun, membimbing kami dalam kami mendalami kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dan melalui semua itu Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami. Mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita saat ini dari Amsal 2 ayat 1 hingga yang kelima yang menyatakan demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada pepatah Jawa yang berbunyi, wong urip iku mung mampir ngombe. Makna hurufiahnya adalah orang hidup itu seperti singgah minum. Ya, hidup ini hanya istirahat sejenak untuk minum. Sangat sementara, sangat singkat, lalu kemudian tiada. Ini ditekankan juga oleh pemazmur ketika ia berkata dalam Mazmur 90 ayat 6. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Pagi ini kita masih ada, tapi sebentar kita bisa saja menjadi tidak ada lagi untuk selamanya. Semuanya di bawah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu saudaraku, kita harus segera membuat hidup ini berarti dan bermakna bagi Tuhan dan sesama sebelum hidup yang sementara ini berakhir. Penulis Amsal punya resep bagaimana membuat hidup ini berkualitas. Saudaraku, perikop kita saat ini sesungguhnya mau menekankan tentang pentingnya kita akrab dengan firman Tuhan. Kalau kita simak baik-baik, ada 5 kata yang dipakai oleh penulis Amsal yang dalam perikop ini diidentikan dengan firman Tuhan. Yang pertama kita temukan dalam ayat 1, perkataanku. Kemudian yang kedua, perintahku. Dalam ayat 2 kita temukan kata hikmat dan kepandaian. Dan dalam ayat 3 kita temukan kata pengertian. Kelima kata ini dapat juga kita artikan sebagai firman Tuhan. Lalu ada 5 kata kerja yang dipakai untuk dihubungkan dengan 5 kata tentang firman Tuhan. Yang pertama kita temukan dalam ayat 1, di situ dikatakan menerima. Dan yang kedua menyimpan. Lalu dalam ayat 2 kita temukan kata perhatikan dan mencenderungkan. Lalu dalam ayat 3 kita temukan kata berseru. Atau dengan kata lain saudaraku, firman Tuhan itu harus diterima, disimpan di dalam hati, diperhatikan, lalu cenderungkan hati kepadanya dan berseru. Semua kata kerja itu harus dilakukan dan ditujukan kepada firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita mau akrab dengan firman Tuhan. Saudaraku, itu pertanda betapa pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan kita orang percaya. Tapi firman Tuhan yang tidak lain adalah kebenaran Tuhan
tidak kita terima secara pasif, melainkan harus dicari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jadi dibutuhkan keseriusan tingkat tinggi di sini. Tentu saja semua ini sangat berkaitan dengan konteks Amsal di masa lalu yang masih sangat terbatas dalam banyak hal. Bagaimana dengan kita di masa kini, saudaraku? Ya, pastinya berbeda. Terkesan bukan lagi kita yang mencarinya, bukan kita lagi yang mencari-cari firman Tuhan itu. Malah kita yang sering didatangi oleh firman Tuhan dengan berbagai macam cara. Mungkin kita bisa menemukannya melalui aplikasi YouTube, melalui FB, melalui IG, atau sosial media yang lain yang setia menawarkan renungan firman Tuhan setiap saat. Tapi apakah kita juga selalu memperhatikan, menyimaknya, dan serius merenungkannya? Dan selanjutnya, apakah perenungan firman Tuhan itu kemudian dapat mengubah hidup kita dalam berpikir, dalam berkata-kata, dan bertingkah laku seperti isi firman Tuhan itu? Atau malah sebaliknya, semua itu akhirnya hanya berlalu begitu saja? Memang benar, saudaraku, hidup ini sementara saja. Tetapi bukankah kita memiliki Tuhan yang tidak sementara? Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Dan kini ia bertakhta di sorga. Dia juga adalah Tuhan bagi masa depan kita. Dan ayat 5 menjamin bahwa akrab dengan firman Tuhan akan membuat kita dapat hidup takut akan Tuhan dan dapat mengenal Allah. Ya, firman yang kita kenal itu sesungguhnya telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang akan mengubah hidup kita yang sementara di dunia ini menjadi kekal. Dan semua itu kita akan nikmati di rumah Bapanya di sorga. Dengan demikian, saudaraku, janganlah kita berpaling dari firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan itu lalu begitu saja. Jangan juga mengeraskan hati kita saat mendengarkan firman-Nya. Simaklah, perhatikanlah, lalu kemudian gumuli dan lakukan itu dalam hidup ini. Biarlah kemudian, saudaraku, Tuhan terus berkarya melalui hidup kita yang melakukan firman-Nya. Sehingga hidup ini walau singkat, tetap sudah dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami memanjatkan puji syukur terima kasih kami. Karena walaupun hidup kami sementara, Engkau mampu menolong kami, sehingga hidup yang sementara itu dapat berlanjut ketika kami menikmati kehidupan kekal di dalam rumah Bapamu yang baka itu. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami tidak sia-siakan waktu sementara yang kami lewati ini. Kami boleh mengisinya dengan hidup akrab dengan firman-Mu dan siap memeliharanya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar melalui firman-Mu hidup kami semakin bermakna, berbuah, dan kemudian menjadi dapat menyenangkan Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Jadikanlah firman Tuhan benar-benar mewarnai kehidupan kami ya Tuhan. Mampukan kami senantiasa agar melalui firman-Mu ada begitu banyak orang yang boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup itu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan manis ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa dalam Kristus. Amin.